Pemirsa, selang satu hari usai deklarasi, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai pasangan Baca Pres dan Bacawa Pres pada pemilu 2024, kini KPK justru tengah menyelidiki dugaan korupsi pengadaan software di Kemenaker Trans untuk mengawasi kondisi TKI di luar negeri yang terjadi pada tahun 2012. Rencananya KPK akan memeriksa Bacawa Pres Muhaimin Iskandar besok. Insya Allah kita akan kejar perbaikan dan pembaruan semaksimal mungkin untuk Indonesia. Kita juga akan meneruskan semua kebaikan dan prestasi yang sudah diraih oleh bangsa Indonesia. Amin. Itulah pernyataan komitmen yang digaungkan oleh Caimin dalam deklarasi pasangan bakal Capres-Cawapres 2024 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Namun selang satu hari usai deklarasi, KPK tengah mempertimbangkan membuka peluang terhadap Muhaimin Iskandar untuk dimintai keterangan terkait dugaan korupsi pengadaan software pengawasan kondisi TKI di luar negeri pada tahun 2012. Saat itu Muhaimin Iskandar menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi periode 2009-2014. Sejumlah saksi yang menjabat di Kemenaker pada 2012 juga akan menjalani pemeriksaan. Dalam perkara ini, 3 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Ketiga tersangka juga telah dicegah ke luar negeri. Proteksi TKI ini seharusnya dapat digunakan untuk pengawasan TKI yang bekerja di luar negeri. Namun belum dijelaskan oleh KPK konstruksi perkara terkait kasusnya. Di 18 Agustus, tim sudah melakukan proses penggeledahan. Artinya sudah ada proses penyidikan, gitu ya. Yang itu dilakukan jauh-jauh hari sebelum kemudian ada isu-isu yang berkembang saat ini terkait dengan proses politik. Sekali lagi kami tegaskan, ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan proses-proses politik dimaksud, begitu ya. Kami ini KPK, lembaga penegak hukum. Dalam bidang penindakan, tentu politik bukan wilayah kami. Kami tegak lurus pada proses penegakan hukum tindak pidana korupsi. Jadi sama sekali tidak ada kaitannya. Yang pasti siapapun, bila keterangannya dibutuhkan oleh tim penyidik KPK, kami panggil sebagai saksi tentunya untuk memperjelas perbuatan dari para tersangka yang sudah kami tetapkan. Jadi dalam proses penyidikan itu, dalam sistem KPK, sistem penegakan hukum di KPK itu sudah ada tersangkanya ya. Berbeda dengan di penegak hukum lain, barangkali dalam proses penyidikan belum tentu ada tersangkanya. Di KPK sejauh ini aturan normatif yang berlaku di internal KPK, jika pada proses penyidikan maka tentu sudah ada tersangkanya. Oleh karena itu untuk memperjelas perbuatan dari para tersangka, maka dibutuhkan keterangan saksi. Oleh karena itu, kami berharap siapapun yang dipanggil oleh tim penyidik KPK, kooperatif hadir sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh tim